Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling memukau dan penuh teka-teki dalam sejarah peradaban manusia, misteri kuil Solomon dan harta karunnya yang hilang. Sejak berabad-abad, kuil Solomon telah menjadi pusat berbagai mitos, legenda, dan pencarian yang tak kunjung usai. Dikenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan sakral di dunia kuno, keberadaannya bukan hanya sekadar struktur fisik, melainkan simbol kekuatan, kekayaan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, di balik kemegahannya, tersembunyi sebuah pertanyaan besar yang terus menghantui para sejarawan, arkeolog, dan petualang. Kemana perginya harta karun kuil Solomon? Apakah itu benar-benar ada? Dan jika ya, di mana ia sekarang? Mari kita telusuri bersama jejak-jejak sejarah, menggali petunjuk dari naskah-naskah kuno, dan menganalisis berbagai teori yang mencoba mengungkap tabir misteri ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang akan membuka wawasan Anda tentang salah satu rahasia terbesar yang belum terpecahkan. Kuil pertama, yang dikenal sebagai Kuil Solomon atau Beit Hamikdash dalam bahasa Ibrani, adalah sebuah bangunan monumental yang dipercaya berdiri di Bukit Bait, Yerusalem, sebelum kehancurannya. Menurut kitab-kitab suci, pembangunan kuil ini diprakarsai oleh Raja Daud, namun baru direalisasikan oleh putranya, Raja Solomon, seorang figur legendaris yang dikenal karena kebijaksanaan, kekayaan, dan kemampuannya dalam mengelola sebuah kerajaan yang sangat maju. Pembangunan kuil Solomon bukanlah proyek biasa. Dikatakan bahwa Solomon mengerahkan puluhan ribu pekerja, pengrajin terampil, dan menggunakan bahan-bahan paling mahal dari seluruh penjuru dunia. Kayu aras dari Lebanon, batu-batu mulia yang dipahat dengan presisi, emas murni yang melimpah, dan perunggu yang diukir indah, semuanya digunakan untuk menciptakan sebuah mahakarya arsitektur yang tak tertandingi pada masanya. Interior kuil dihiasi dengan ukiran-ukiran kerubim, pohon palem, dan bunga. Semuanya dilapisi emas murni, menciptakan suasana yang benar-benar memukau dan sakral. Pusat dari kuil Solomon adalah ruang Maha Kudus, atau Kodesh HaKodashim. Disinilah, menurut tradisi, tabut perjanjian disimpan. Tabut ini bukan sekadar peti biasa, ia adalah artefak paling suci dalam Yudaisme, dipercaya berisi 2 loh batu yang ditulis dengan 10 perintah Allah oleh jari Tuhan sendiri. Keberadaan tabut perjanjian inilah yang menjadikan kuil Solomon begitu istimewa dan sakral, menjadikannya rumah bagi kehadiran ilahi di bumi. Selain tabut perjanjian, berbagai benda sakral lainnya juga dipercaya berada di dalam kuil, termasuk menorah emas, meja persembahan, bejana-bejana suci, dan banyak lagi. Kekayaan kuil tidak hanya terletak pada artefak keagamaannya, tetapi juga pada perhiasan, permata, dan emas yang melimpah ruah, menjadikannya gudang harta yang tak terhitung nilainya. Namun, kejayaan kuil Solomon tidak berlangsung selamanya. Sekitar 390 tahun setelah pembangunannya, pada tahun 586 SM, tragedi besar menimpa Yerusalem. Kekaisaran Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II menyerbu kota, menghancurkan kuil Solomon hingga rata dengan tanah, dan membawa sebagian besar penduduknya ke pengasingan. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik paling menyedihkan dalam sejarah bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa yang terjadi pada harta karun kuil Solomon, terutama tabut perjanjian, ketika kuil itu dihancurkan? Banyak catatan sejarah dan kitab suci bungkam atau memberikan petunjuk yang samar. Inilah yang melahirkan berbagai teori dan pencarian yang tak ada habisnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah harta karun itu benar-benar lenyap begitu saja, ataukah ia disembunyikan dengan cerdik sebelum kehancuran? Mari kita gali lebih dalam berbagai teori yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa harta karun, terutama tabut perjanjian, disembunyikan oleh para imam Lewi sesaat sebelum invasi Babel. Ada beberapa naskah kuno, termasuk traktat Mishnah Yoma dan traktat Shekalim, yang mengindikasikan bahwa para imam mungkin telah mengantisipasi kehancuran dan memindahkan tabut ke tempat persembunyian rahasia di bawah kuil itu sendiri, atau di dalam sistem terowongan dan gua yang kompleks di bawah Yerusalem. Teori ini didukung oleh gagasan bahwa tabut adalah objek yang terlalu suci untuk dibiarkan jatuh ke tangan musuh, dan ada upaya besar untuk melindunginya. Ada juga yang meyakini bahwa tabut perjanjian mungkin telah dibawa pergi oleh orang Mesir. Beberapa sejarawan, seperti Ahmed Osman, berpendapat bahwa tabut mungkin telah dijarah oleh Fir'aun Shishak dari Mesir selama kampanyenya ke Yerusalem sekitar tahun 925 SM, jauh sebelum invasi Babel. Teori ini menarik karena ada catatan Mesir kuno tentang penjarahan kuil, namun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa tabut termasuk di antara barang jarahan tersebut. Meskipun demikian, ide bahwa tabut berakhir di Mesir, dan mungkin tersembunyi di suatu tempat di sana, tetap menjadi spekulasi yang menarik. Selanjutnya, kita memiliki teori yang dikemukakan oleh orang-orang Ethiopia. Menurut tradisi mereka,
Tabut perjanjian berada di gereja St. Mary of Zion di Aksum, Ethiopia. Kisah ini berpusat pada Menelik I, putra Raja Solomon dan Ratu Sheba. Dikatakan bahwa Menelik membawa tabut dari Yerusalem ke Ethiopia. Para biarawan di Aksum mengklaim menjaga tabut hingga hari ini. Namun tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melihatnya kecuali penjaga yang dipilih. Meskipun tidak ada bukti eksternal yang kuat untuk mendukung klaim ini, kepercayaan ini sangat kuat di Ethiopia dan menjadi bagian integral dari identitas keagamaan mereka. Di sisi lain, ada teori yang lebih drastis, bahwa harta karun itu dihancurkan atau hilang selama penjarahan Babel. Meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa harta benda dijarah, sulit membayangkan bahwa seluruh kekayaan, terutama tabut perjanjian, bisa lenyap tanpa jejak. Para penyerang Babel mungkin lebih tertarik pada emas dan permata daripada artefak religius. Namun keberadaan tabut sebagai simbol kekuatan spiritual Israel pasti akan menarik perhatian mereka. Tidak ketinggalan, ada teori yang mengaitkan harta karun kuil Solomon dengan ksatria Templar. Kelompok misterius ini, yang muncul selama Perang Salib, dipercaya telah melakukan penggalian ekstensif di bawah Bukit Bait di Yerusalem. Beberapa sejarawan alternatif berspekulasi bahwa Templar menemukan sebagian dari harta karun kuil Solomon, atau bahkan tabut perjanjian itu sendiri, dan membawanya ke Eropa. Teori ini sering dikaitkan dengan narasi mistis dan konspirasi, namun tidak ada bukti arkeologi atau historis yang kuat untuk mendukungnya. Lalu, bagaimana dengan lokasi-lokasi persembunyian yang mungkin? Para ahli telah mengusulkan berbagai tempat, mulai dari gua-gua tersembunyi di lembah Qumran, tempat gulungan laut mati ditemukan, hingga lorong-lorong rahasia di bawah Yerusalem kuno, bahkan hingga lokasi-lokasi yang belum terjamah di Yordania atau Mesir. Pencarian ini seringkali melibatkan interpretasi ulang naskah-naskah kuno dan penggalian arkeologi yang menantang. Misteri ini juga memicu minat para arkeolog modern. Meskipun penggalian di Bukit Bait Yerusalem sangat dibatasi karena sensitivitas politik dan agama, beberapa penemuan di sekitarnya telah memberikan petunjuk menarik. Misalnya, penemuan terowongan dan saluran air kuno di bawah Yerusalem telah menunjukkan adanya jaringan bawah tanah yang luas, yang bisa saja digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Namun, hingga saat ini, belum ada penemuan definitif yang secara langsung terkait dengan harta karun kuil Solomon. Sekarang, kita telah mengulas berbagai teori dan kemungkinan seputar hilangnya harta karun kuil Solomon. Sebuah perjalanan yang penuh misteri, bukan? Dari sekian banyak teori yang ada, mana yang paling mungkin menurut Anda? Apakah tabut perjanjian dan kekayaan lainnya disembunyikan dengan aman oleh para imam Lewi di bawah runtuhan kuil? Ataukah ia dibawa pergi oleh bangsa asing, seperti Mesir atau Ethiopia? Atau mungkin, bagian dari harta itu memang hancur atau hilang selama penjarahan Babel? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelitik imajinasi dan mendorong pencarian tak berujung. Meskipun bukti konkret masih sangat terbatas, hasrat untuk mengungkap kebenaran di balik misteri kuil Solomon tetap membara. Kisah ini bukan hanya tentang harta benda fisik, tetapi juga tentang simbolisme, iman, dan jejak peradaban kuno yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Ini adalah pengingat bahwa sejarah seringkali menyimpan rahasia-rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.